Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Tunisa, NPM 1951020354, Prodi Perbankan Syariah kelas F semester 4. Jadi di sini saya ingin memaparkan soal UTS yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pasar modal syariah, yaitu Ibu Ozaristiana. Di sini ada 4 soal. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya, serta perbedaan dengan pasar konvensional. Oke, pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, berlandaskan Al-Quran dan hadis yang tercover dalam fikih-fikih muamalah pastinya, dan juga bersifat universal, yaitu dapat dimanfaatkan oleh semua, siapapun, tanpa memandang latar belakang, usia, kepercayaan, suku, ras, sebagainya. Instrumen yang terdapat di dalamnya yaitu ada sekuritas aset. Sekuritas aset ini terdiri dari modal kerja dan modal inti. Terus sekuritas utang. Sekuritas utang adalah surat utang yang dikeluarkan. Yang ketiga yaitu ada sekuritas modal. Sekuritas modal ini dalam bentuk saham. Dan perbedaan dengan pasar modal konvensional, syariah berdasarkan prinsip syariah, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak mengandung gharar, judi, maisir, riba, zolim. Sedangkan pasar modal konvensional berdasarkan hukum, ya kan, norma dan nilai yang ada. Jadi masih mengandung riba di situ dalam bentuk persenan gitu, bunga. Yang kedua, sebutkan resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana menanggulangi resiko tersebut. Oke, kita sebagai seorang anak ekonomi percaya bahwa semakin besar peluang, maka resiko semakin besar, itu berbanding lurus. Dan bagaimana cara menanggulangi resiko tersebut? Oke, resiko-resiko yang mungkin yang akan terjadi gitu ya. Adanya kehilangan modal, terus juga imbal hasil yang tidak maksimal, terus juga kita juga kesulitan gitu dalam memperkenalkan produk-produk investasi, kita juga tidak mengenal investasi seperti apa, juga mungkin nilai kurs yang tidak stabil. Dan cara menanggulanginya mungkin yang pertama, kita harus memiliki konsep yang terstruktur dan matang ke depannya. Kita juga mencari informasi-informasi terbaru gitu, memperbaiki terus setiap harinya, memperbaiki internal dan eksternal, terus mengevaluasi dan lebih fokus ke investasi jangka panjang ya mungkin. Dan pertanyaan selanjutnya, syarat menjadi seorang investor saham syariah. Syarat menjadi seorang investor mungkin yang pertama kita harus memiliki modal yang cukup, terus juga yang kedua kita memiliki mental dan keinginan yang cukup gitu. Ketiga, kita mungkin lebih interaktif gitu, agar mendapatkan feedback yang baik juga. Mungkin yang keempat, kita bisa tuh kita harus bisa membaca laporan keuangan, terus juga kita harus bisa melihat peluang-peluang yang ada gitu agar kedepannya menjadi maksimal lagi. Terus kita juga kalau ingin menjadi seorang investor harus harus pandai memanfaatkan peluang gitu kan, harus memanfaatkan peluang dengan baik, dan yang pastinya matang gitu. Yang keempat, nah pertanyaan terakhir, pendapatmu mengenai investasi dalam Islam. Investasi menurutku penting ya, investasi jangka panjang terutama, tapi tetap kita harus menunaikan hak-hak orang lain dalam harta kita gitu, karena kita juga harus mampu bersaing dengan mereka gitu, bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu dapat menyejahterakan umatnya gitu. Caranya bagaimana? Dengan berinvestasi. Investasi yang seperti apa? Yang halal gitu. Kalau aku sih lebih menyarankan investasi emas ya, investasi emas atau tanah, karena ini tidak akan pernah buruk gitu, bahkan harganya terus bertambah. Tapi ingat teman-teman, dalam berinvestasi kita juga harus memperhatikan hak-hak orang lain ya. Investasi penting menurutku, important banget itu. Dan mungkin sekian penjabaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum teman-teman.